Bukankah dunia ini menuntut keseimbangan? Itu betul. Makanya menurut Ipo, pemimpin yang kanan, pengikut yang kiri. Pengusaha yang kanan, karyawan yang kiri. Orang kaya yang kanan, orang miskin yang kiri. Generalis yang kanan, spesialis yang kiri. Penjual yang kanan, akuntan yang kiri. Imbang kan? Yang menyedihkan, dunia pendidikan mulai dari SD sampai universitas terang-terang mengabaikan dan melalaikan otak kanan. Hanya 10% mata pelajaran yang mengasah otak kanan. Menurut penelitian yang sudah diterima secara meluas, sekitar 80-85% penduduk bumi adalah orang kiri. Sisanya sekitar 15-20% adalah orang kanan. Tidak disangka lagi, jadilah orang kanan itu minoritas. Bukankah orang sukses, orang kaya, pengusaha, pemimpin, generalis, seniman, penemu, dan agent of change itu memang minoritas? Dan terbukti, mereka semua dominan otak kanannya. Bukan kiri, bukan pula imbang kanan kiri. Dengan demikian, jika Anda berhasil menjadi orang kanan tulen, niscaya Anda akan menjadi sebutir batu permata di tengah tumpukan batu kerikil. Selanjutnya, tidak perlulah Anda repot-repot mengirikan diri. Sekali lagi, tidak perlu. Apa yang perlu Anda lakukan hanyalah mencari orang kiri untuk membackup Anda. Dan itu tidak susah. Hanya itu. Tidak jauh berbeda, Robert Kiyosaki juga mengamati dan mencermati bahwa dunia ini dipenuhi oleh orang-orang kiri. Lebih lanjut, menurut Robert Kiyosaki, orang-orang kiri sering berkata, "Kalau Anda sependapat dengan saya, Anda cerdas. Kalau tidak, Anda idiot." Begitulah orang-orang kiri. Dengan gampangnya ia menganggap pendapatnya yang terbaik. Purdi Chandra dan Bob Sadino pun turut menyesalkan. Orang kiri itu sok tahu dan sok pintar. Padahal dari segi duit, mereka itu tidak ada apa-apanya. Sekedar mengingatkan, orang kiri cenderung berpikir akademis, analis, logis, realistis, dan cautious atau terencana. Selain itu, ia juga cenderung berpikir segmental atau sebagian, fokus atau terarah, serial atau berurutan, dan linier atau lurus. Sebagai ilustrasi, dalam alam pikirannya, mustahil pendapatan seseorang bisa melonjak tiba-tiba 300%. Hah, mana mungkin? Tidak logis, tidak realistis. Kalau naik 30% sih, masuk akal. Demikianlah komentarnya. Sebaliknya, orang kanan cenderung berpikir artistik, kreatif, imajinatif, intuitif, dan impulsif atau spontan. Selain itu, ia juga cenderung berpikir holistik atau menyeluruh, difus atau menyebar, paralel atau serentak, dan lateral atau acak. Dalam alam pikirannya, nothing is impossible and impossible is nothing. Hebatnya lagi, sebuah buku menegaskan, orang kanan itu lebih self-motivated, lebih supel, lebih cerdas emosi, dan berpotensi untuk awet muda. Luar biasa. Asal tahu saja, tanpa otak kanan, Anda tidak lebih dari seonggok prosesor komputer. Ya, walau bagaimanapun, orang kanan bukanlah malaikat. Ia juga memiliki kelemahan-kelemahan. Di antaranya, tidak tepat waktu dan tidak mampu menyusun prioritas. Baik dalam keseharian maupun dalam bisnis, orang kiri bisanya cuma mengikuti. Alih-alih begitu, orang kanan malah menciptakan. Maka, pas dan pantas jika orang kanan itu menjadi pemimpin, pengusaha, seniman, penemu, dan agent of change. Investor Warren Buffett pun menegaskan, "Saya selalu tercengang melihat orang ber-IQ tinggi meniru orang lain tanpa berpikir." Tidak perlu tercengang, memang begitulah orang-orang kiri, bisanya cuma mengikuti. Sebenarnya, yang biasa Anda sebut-sebut dengan otak itu adalah otak kiri.
Inilah otak kognitif, otak yang berpikir, otak yang erat kaitannya dengan IQ, dan otak yang menentukan 20% kesuksesan. Sebenarnya, yang biasa Anda sebut-sebut dengan hati itu, dalam kebanyakan kasus, sekali lagi, dalam kebanyakan kasus adalah otak kanan. Inilah otak afektif, otak yang merasa, otak yang erat kaitannya dengan EQ, dan otak yang menentukan 80% kesuksesan. Jadi, otaklah bukan organ tubuh bernama hati atau jantung yang merasakan senang, inspired, antusias, lega, pasrah, sedih, marah, sakit hati, jatuh hati, cemburu, was-was, dan segala jenis perasaan yang lain.